Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Alivia, Prodi Ilmu Komunikasi, NIM 21110901018. Semester 3. Di sini saya mau kultum untuk menyelesaikan tugas kemuhammadiyahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-beribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Nah, jadi arti hoax adalah suatu informasi bohong atau palsu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah berita itu benar adanya dan akhirnya dipercaya oleh masyarakat umum dan di sosial media. Hoax berbeda dengan rumor, kesalahan, observasi atau penilaian legenda yang biasanya disampaikan dengan itikat baik atau sebagai lelucon semata. Jadi kita harus menyaring informasi tersebut itu ada benar atau tidaknya. Jangan asal menyebarkan berita itu kalau tidak ada asal usulnya terlebih dahulu. Mengapa hoax begitu penting untuk dibahas? Hal ini karena hoax adalah penyakit masyarakat yang mesti dilenyapkan dan dilawan jika umat ini ingin maju dan bertahan di tengah gelombang fitnah akhir zaman. Ketika hoax menjadi hal yang lumrah di zaman ini hingga kita kerap sulit untuk menghindar ketika ia datang, seorang muslim wajib menyikapinya dengan penyikapan yang benar dan sesuai apa yang telah ditunjukkan dalam syariatnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan menyesal atas perbuatan itu." Surat Al-Hujurat ayat 6. Kata fasik dalam ayat di atas mempunyai konotasi makna al-khuruj min at-ta'ah, keluar dari ketaatan. Menurut Asy-Syakauni rahimahullah, ada yang menyatakan bahwa fasik dalam konteks ayat ini adalah dusta atau bohong. Sementara itu, menurut istilah para ahli faqih, fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dengan sengaja atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Penggunaan kata naba atau berita dalam ayat ini mempunyai konotasi makna bahwa berita tersebut adalah berita penting, bukan sekedar berita biasa. Menurut Ar-Raghib Al-Asyafani rahimahullah, sebuah berita pada dasarnya tidak disebut naba sampai mempunyai faedah besar yang bisa menghasilkan keyakinan atau ghalabah az-zan, dugaan kuat. Di sisi lain, kata naba tersebut disebutkan dalam bentuk nakirah atau umum yang berarti meliputi semua jenis dan bentuk berita, baik ekonomi, politik, pemerintah, sosial, pendidikan, dan lainnya. Sedangkan kata fatabayyanu berarti at-ta'aruf wa tafahus, mengidentifikasikan dan memeriksa atau mencermati suatu yang terjadi dan berita yang disampaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika ada orang fasik membawa berita penting, apapun jenis dan bentuknya, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, maka berita tersebut harus diperiksa dengan baik. Syekh Abdurrahman Asyadi rahimahullah berkata, apabila datang berita dari orang yang fasik, maka hendaklah diteliti.
Jika berita yang disampaikan nyata atau ada tanda kebenarannya, maka boleh diterima. Yang contohnya hoax yaitu seperti pembunuhan, terus kekerasan seksual, terus pencurian. Itu pun pasti belum ada kebenaran dalam berita tersebut. Jadi kita harus mengulik-ngulik, mencari informasi yang benar dan tepat. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyebarkan berita, karena menyebarkan berita hoax itu pasti akan ada akibatnya. Demikianlah kultum yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.